الأخلاء يومئذ بعضهم. Ini kan menghampiri perayaan Maulid. Bagaimana pandangannya Islam tentang Maulid menurutmu kau? Ya. Sekelas talabul ilm, kita belajar dan kita ambil ke perkataannya mereka semua. Ya. Kita hanya ngikutin mereka, nggak mau ngikutin orang-orang lain yang sok katanya belajar. Iya. Maksudnya menurut pandangan Al-Quran dan hadis tentang Maulid. Kalau Al-Quran sendiri sudah jelas, tidak pernah ada di situ dikatakan perintah langsung dari Allah untuk Maulid Al-Quran. Ya. Sedangkan Al-Hadis, tidak pernah aja saya dapatin baik itu di dalam hadis maupun dari atsar perkataan para sahabat yang melakukan hal seperti itu. Banyak orang yang keliru. Siapa salah satu pamannya Rasulullah? Perkataan yang akhirnya menjadi subhat. Perkara yang membuat kerancuan di tengah umat. Bahwa sekelas pamannya Rasulullah yang kafir. Diringankan siksanya karena bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Gimana lagi kalau orang yang merayakan? Halus sekali subhanallah. Padahal kalau kita mau tinjau lebih dalam, sebenarnya tidak ada sama sekali. Kalau kita bicara dalil berbasis data, tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan harus dilakukan itu maulid. Apalagi sampai mewajibkan. Karena tidak usah pakai dibilang kita ini orang terbelakangan. Kita ini orang di belakang yang bahkan kita tidak tahu Rasulullah itu gimana rupanya. Kita cuma tahu dari ciri-cirinya beliau yang disampaikan oleh hadis-hadis yang datang. Tapi orang-orang yang mengetahui rupanya sekelas para sahabat yang cinta sekali sama Rasulullah. Jadi jauh-jauh jangan para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin istrinya, anaknya sendiri, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafatnya beliau setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada didapatin riwayat sekelas Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan maulid memperingati kelahiran Rasulullah. Anaknya Fatimah binti Muhammad yang kalau dibilang tidak usah dipertanyakan soal cintanya lah sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Anaknya ini loh pernah ngerayain maulid, pernah dapatin riwayatnya beliau radhiyallahu anha lakukan maulid? Tidak ada. Nah, kemudian kita ini orang-orang yang datang belakangan seakan-akan ngaku paling cinta Rasul, kemudian mau lakukan hal-hal seperti itu. Padahal sudah jelas-jelas Rasulullah peringatkan dari dulu. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa berani mengadakan suatu amalan, tidak ada tuntunannya dari kami, amalan itu ditolak. Yang tadinya kita cari pahala, ujungnya dapat dosa bid'ah. Banyak orang terlalu kayak dibilang anti kritis ketika dengar kata bid'ah. Padahal termasuk dalam bagian agama. Kalau dia tidak dibahas, dia didiamkan terus. Ini agama monoteistik. Siapa yang mau taati agama ini? Selalu bahas soal orang-orang dulu, kebiasaan orang-orang dulu. Siapa orang-orang dulu? Siapa orang-orang dulu? Mau kasih datang itu orang-orang dulu. Mau kasih keluar gitu atsar-atsarnya, perkataannya mereka mana semua. Kalau memang kalian orang ngakunya terpelajar. Orang-orang dulu ini apa dia lebih pintar dari para sahabat? Apa dia lebih cinta daripada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah begitu? Kemudian kalian ini ngaku-ngaku cinta Rasulullah, ngadain maulid. Tapi kembali lagi perkara kayak dibilang maulid seperti itu. Kalau saya pribadi dengan pemahaman saya, tidak bakalan ku ikutin. Tapi sebenarnya ini maulid ini pertama diadakan itu kapan dan di mana? Maulid pertama kali diadakan. Siapa orang yang pertama kali
merayakan di kalangan Syiah. Syiah. Nah, Syiah kita tahu bentuk gulunya, bentuk ekstrimnya mereka kepada keluarga Ali. Baru kan kita tahu nasabnya beliau radhiyallahu anhu. Orang-orang Syiah yang pertama kali ngadain itu. Yeah. Nah, jadi kalau kalian ngaku ngikutin orang-orang terdahulu yang katanya orang-orang terdahulu, berarti kalian ngikutin Syiah, karena orang yang pertama kali yang ngelakuin hal-hal yang dibilang seperti itu, Maulid itu, orang Syiah. Kalau kau tidak percaya, kau buka Google. Cuma Google itu banyak yang tahu. Tanya ke Google, kalau tidak percaya siapa yang pertama kali lakukan anu? Dari kalangan mana? Tidak ada itu dibilang Sunni. Jadi kalau orang-orang yang dibilang yang zaman sekarang itu, yang katanya terpelajar, toh, tapi memang kalau orang memang pintar, urusan dia, toh. Tapi kalau saya enggak sih, enggak kurasa anu karena enggak dia dalami. Nah, kalau dia mau anu, coba kau cari Google situ. Siapa orang yang paling pertama ngelakuin Maulid? Kalau kau ngakunya statementmu itu ngikutin orang terdahulu, berarti kau ngikutin itu orang yang pertama kali buat Maulid. Kemudian Rasulullah katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia sama dengan kaum tersebut. Rasulullah pernah ingatkan para sahabat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sementara ngumpul. Rasulullah katakan, setapak demi setapak, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti tradisi dua umat terdahulu. Sampai-sampai andai kata mereka dalam kurun dua umat terdahulu ini masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian umat Islam ini masuk juga ke lubang biawak. Kemudian para sahabat yang hadir saat itu bertanya, ya Rasulullah, siapa dua umat terdahulu ini? Manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Yahudi wan Nasara? Kemudian Rasulullah katakan, ya siapa lagi kalau bukan mereka? Dan betul, sunnatullah, kejadian nubuatnya Rasulullah. Orang-orang Yahudi memperingati kelahiran Uzair, yang mengatakan kata mereka Uzair itu putranya Allah. Kemudian datang orang-orang Nasara, Kristen, Katolik, Protestan, memperingati kelahiran Isa bin Maryam yang katanya juga putra Allah. Kemudian kalian ini juga ikutan ngerayain kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia sama dengan kaum tersebut. Jadi kalau kalian sangka lagi nih orang-orang yang ada Maulid, tidak, kalian tidak ikut-ikutan. Jelas-jelas ini hadis konteksnya sudah kena kalian. Padahal Syekh Albani rahimahullah ta'ala katakan, hati itu lemah, sedangkan subhat itu nyambar-nyambar. Pernah dibahas di hadis Arba'in kan, salah satu hadis di sana yang membahas langsung tentang gimana syubhat itu. Sesungguhnya Allah mempunyai tanah larangan. Mempunyai tanah larangan. Jika seseorang memasuki tanah larangan tersebut itu dalam keadaan hatinya lemah, gambarannya Allah kasihkan di situ. Ini syubhat ini tanah larangan. Kau masukin di sana kemudian dalam keadaan hatimu lemah. Iman juga naik turun. Kemudian kau masukin perkara yang jelas-jelas itu syubhat, hitam putih, khilafiyah. Iya, karena apa dia? Pelaku-pelaku ini sudah tahu dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia tetap mengadakan. Karena ngakunya mereka di atas kebenaran. Lebih gampang itu nasihatin seseorang yang betul-betul mereka melakukan maksiat. Karena mereka tahu yang mereka lakukan ini dosa. Berbeda dengan orang yang melakukan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah menganggap diri mereka berada di atas kebenaran. Makanya ketika kau nasihatin tidak bakalan bisa. Bukan tidak bakalan bisa. Allah yang pegang apakah ini hidayah bisa masuk atau tidak bagi dia. Karena seakan-akan mereka menganggap diri mereka di atas kebenaran. Itu bahayanya bid'ah. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa-dosa yang lain selain bid'ah. Mereka secara manusiawi sadar dosa ini. Dosa ini. Jadi ketika mereka disentil, merasa. Tapi kalau orang bid'ah mau sentil, susah.
Malahan debatku bisa-bisa karena mereka menganggap di atas Iya. kebenaran. Karena dia juga memegang Iya. apa yang dia ketahui. Iya, karena di Indonesia kayaknya sudah jadi tradisi setiap tahun. Perlu diketahui banyak orang salah paham. Entah salah paham atau pura-pura bego atau memang tidak mengetahui. Wallahu taala alam. Di dalam bicara hukum asal, Ya. berbeda hukum asal makanan dan minuman di dalam Islam, berbeda hukum asal ibadah di dalam Islam. Hukum asal makanan dan minuman di dalam Islam itu semuanya halal. Halal. Ya. Sampai ada dalil yang mengharamkan makanan dan minuman tersebut untuk dikonsumsi. Sedangkan hukum asal ibadah, seluruh ibadah dalam Islam itu hukumnya haram. Haram total. Yeah. Sampai ada dalil yang menunjukkan ibadah tersebut boleh dilakukan. Bicara soal maulid, di mana hukumnya? Ada para sahabat. Kita bicara sahabat ya, jangan kasih datang ulama-ulama yang jauh kelasnya dibanding para sahabat. Karena Rasulullah bersabda, jangan kalian mencaci maki para sahabat. Andai kata amalan salah seorang sahabat itu ditaruh di timbangan yang sisi satunya, kemudian amalan seluruh manusia ditaruh di sisi timbangan yang satunya masih lebih berat, ini amalannya sahabat. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah katakan di situ Abu Bakar. Jadi kalau kita mau sandingkan ulama-ulama yang belakangan dengan sekelas para radhiyallahu anhum, para sahabat, jengkoh. Nah itu saja, banyak orang yang tidak tahu itu hukum asal. Padahal hukum asal ibadah itu kalau dalam Islam haram, tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan ibadah itu boleh dilakukan. Contoh sholat, zakat, puasa kan ada semua dalilnya. Jelaskan. Tata cara ibadah haji, umrah, secara berdoa, semua diatur. Islam itu punya aturan. Bahkan dari tidurmu sampai bangunmu kembali, Islam atur. Kemudian kamu otak-atik. Bukan kita ini bicara sok-sokan, cuman alhamdulillah sampai ilmu kepada kita. Ya, karena mungkin sebagian orang masih banyak yang belum tahu. Makanya masih banyak yang mengadakan. Bukan juga sebagian orang tidak tahu. Mereka yang tidak mau tahu. Ya. Kadang juga ilmu itu sudah sampai, tapi dia pasang kesombongan. Nah, sudah jelas-jelas dibawakan satu dalil, masih dia bilang, kata si fulan anu. Si fulan lebih tinggi dari Rasulullah kah? 4 imam mazhab, mulai dari Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, semua dia muqaddimah mazhabnya itu tertulis dengan jelas, jika kalian mendapati perkataanku ada yang bertentangan dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku dan genggam erat sunnah Rasulullah, karena sesungguhnya sunnahnya Rasulullah ada sunnahku. 4 imam mazhab ini. 4 imam mazhab kau tandingkan dengan ulama-ulama yang kau sebutkan itu. Siapa mereka dibanding 4 imam mazhab? Kemudian sekelas imam mazhab saja tidak bisa nanu, apalagi Rasulullah yang mau tantang. Tidak usah jauh-jauh Rasulullah, sahabat mundur deh. Tapi ya kembali orang-orang yang pegang adat-adat tradisi seperti itu. Jangan membuat kerancauan di tengah umat. Kalau mereka tetap dengan keyakinan seperti itu, tidak ada masalah. Kita juga dengan keyakinan kita tidak merayakan hal-hal seperti itu. Kau mau lakukan maulid sampai lakukan 7 turunan apa segala macam, silahkan, uang tonji yang habis. Pasti itu statement mereka. Uangku juga yang habis. Kenapa kau kepo sih? Kenapa kau yang banyak urus? Cuman yang harus diingatkan, kasihan sama sebagian orang-orang yang awam.
Jangan sampai yang tadinya ini orang awam sebenarnya tidak ikut-ikutan, cuman karena terpengaruh sama lingkungan mereka. ya. Karena mana mau tena daya nah. Dipaksakan karena dipikir ini Sama kayak model tahlilan di Pulau Jawa tuh. Yang harusnya orang berduka kasihan. ya, Cuman gara-gara tahlilan itu harus mengeluarkan lagi. anjas-jas ini orang berduka yang harusnya kau bantu. Dia lagi yang sibuk. Salat jenazah, amplop. Tahlilan, amplop. Kasih turun mayat, amplop. Kemudian lakukan 7 hari. Ada. 40 hari. Ya, 100 7 hari, 40 hari, 100 hari ya. Islam ini sudah sempurna, tidak usah kok otak-atik lagi. Allah tidak turunkan itu ayat berapa? Ayat 1 sampai ayat 2-3 itu kah di surah Al-Maidah. Pada hari ini telah kami sempurnakan agamamu. Sempurna. Kalau kau cari kianunya di arti bahasa Indonesia, tidak usah lagi di otak-atik itu kata sempurna. Itu sendiri kalau kata sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Apaan kau otak-atik lagi? Di khutbah aja. Rasulullah berapa kali? Di khutbah terakhirnya itu. Yang di haji wadah, haji perpisahan. Yang ketika Rasulullah bersabda di kalangan orang-orang yang datang berhaji saat itu. Semua yang telah dalam artian yang Allah turunkan, telah aku sampaikan. Tidak ada lagi yang aku sembunyikan. Semua telah aku sampaikan. Kemudian para orang yang hadir itu yang katakan, ya benar. Kemudian Rasulullah katakan, ya Allah persaksikanlah. Ada juga orang itu sosokan buat maulid apa segala macam, peringatin maulid, giliran sembahyang 5 waktu enggak. Padahal mana lebih tinggi? Saya tanya. Sholat wajib. Posisinya mana? Wajib. Hah? Ya. Ada dalilnya dalam Al-Quran sholat wajib? Ada? Banyak. Maulid? Nggak ada. Seseorang ngadain maulid, giliran sholatnya absen dulu. Pura-pura lupa. Kalau kita bicara sholat lebih tinggi. Sholat, Rasulullah jemput ke langit ke-7. Itu perintah. Maulid? Apa? Ada. Kalau orang pakai logika dikit lah. Makanya saya request ke sama itu sebagian orang-orang, apalagi kalau di kalangan anak muda, baca sedikit bukunya Tan Malaka lah, Madilog. Supaya itu mistismemu dengan adat-adatmu itu yang memang di luar nauk, kau buang sedikit. Kasih jauh-jauh sedikit. Kau mau dikekang sama adat terus. Selalu mengatasnamakan adat. Ini adat, kemudian dicampurkan sama Islam. Hello. Disangkut pautkan sama agama. Islam itu di tempatnya sendiri. Islam itu tidak pernah mau campuri adat. Laksanakan adat boleh, asal jangan campur-campurkan sama Islam. Ngaku-ngaku ini dari agama Islam ini loh. Caranya seperti ini dikerjakan, caranya seperti ini. Modal kata nenek saya, nah bilang teman aku ngitin sul. Kata nenek saya gini. Bukan kita bicara kayak dibilang begini kemudian kita mau tidak. Itu gunanya orang belajar. Itu gunanya orang tidak bersikap apatis. Masa bodoh. Iya. Kok masa bodoh begitu terus? Makam itu adatkah? Makam itu kata nenek saya. Sebenarnya boleh melaksanakan asal jangan sangkut pautkan sama agama. Kalau kamu buat buat tuh. Yang kau bawa ini dari Islam. Dengan mengadakan ritual adat mencari berkah. Makanya indah sekali itu perkataannya yang kudapat di dalam kitab Aqidah Wasithiyah karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.
ada saya dapat di situ perkataan yang menyinggung soal bid'ah, tapi konteksnya dia mengarah kepada para sahabat. Ya. Di sana tertulis, "Lau kana khairan la sabakuna alaih." Andai kata perbuatan itu baik, mungkin para sahabat sudah lebih dahulu melakukan itu daripada kita. Mereka kalau dalam masalah kebaikan berlomba-lomba. Untuk sendiri tuh gimana para sahabat? Biasa juga mungkin baca kisah-kisahnya atau kau dengar kisah-kisahnya para sahabat. Ya. Rasulullah SAW. Gimana mereka kalau soal kebaikan? Makanya Indah sekali itu kata-kata pasnya ada tertulis di sana. "Lau kana khairan la sabakuna alaih." Andai kata perbuatan itu baik, pasti para sahabat lebih mendahului kita melakukan itu semua.